Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul yang kita harapkan perjumpaannya dan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita itu diciptakan untuk ibadah. Ayatnya sudah pada hafal, dalilnya sudah pada hafal. Az-Zariyat ayat 5:6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Salah satu pelajaran pokok dalam hidup yang harus kita pelajari itu adalah tentang masalah ibadah. Penting Bapak Ibu untuk mengetahui apa tafsir dari ibadah yang disebut dalam Az-Zariyat 5:6 itu. Dan dari ayat itu saya menyimpulkan bahwa judul besar dari hidup kita di dunia adalah untuk beribadah. Kalau Bapak Ibu pergi berwisata, misalkan ke Pangandaran, tolong panitia bikin judul. Rek naon di Pangandaran teh. Nah naonan di Pangandaran, apa judulnya? Bikinlah judul. Gathering, silaturahim, ajang temu kangen atau apa. Nanti dibikin tuh daun acaranya tuh. Udah nyampe tuh ngapain, jam sekian tuh ngapain, malamnya ngapain. Itu baru jelas. Kalau misalkan datang ke Pangandaran, memang sih judul di spanduknya bagus tuh. Silaturahim, ajang temu kangen, gathering apa-apa-apa. Tapi pas udah di sana, los aja nafsi-nafsi masing-masing. Sampai nanti pas pulang itu ditanya sama anaknya, "Mah gimana ke Pangandarannya?" Garing, teh jelas panitia teh. Gitu. Bapak Ibu tahu berita yang di Ciwidey yang motor itu sampai ngebakar peserta, ngebakar hadiah motor itu. Kenapa? Karena panitiana teh jelas. Ya. Jadi pas awal startnya memang jelas, pas udah ke sana nggak jelas, rutenya nggak jelas. Pas udah selesai ke tempat finish juga panitia pada kayaknya nggak ada gitu. Sampai akhirnya apa? Peserta itu marah, murka, sampai motor yang akan jadiin hadiah itu dibakar karena nggak jelas. Jadi apa yang terjadi nggak sesuai dengan judul gitu. Nah, judul hidup kita itu adalah beribadah. Maka nanti kita harus selalu melakukan supervisi terhadap diri kita. Sudah sesuai nggak dengan judul besar hidup ini? Saya suka ngasih ibarat dengan orang mau ceramah, mau pidato. Dia mengatakan, Bapak Ibu saya akan berpidato dengan berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Itu judulnya. Tapi dalam perjalanan khutbah dan ceramahnya malah ngebahas tentang sepak bola, malah ngebahas tentang arisan, malah ngebahas tentang jual beli. Nggak ada tema orang tuanya, berarti tidak nyambung. Tidak nyambung. Hari ini banyak orang hidupnya nggak nyambung. Kalau ditanya hidup untuk apa? Ibadah. Apa dalilnya nggak? Hafal Az-Zariyat ayat 5:6. Tapi pas dilihat pola hidupnya, perilakunya, kesehariannya, kebiasaannya, cara berpakaiannya, cara berumah tangganya, itu jauh dari nilai-nilai ibadah. Nah, hari ini banyak orang kayak gitu. Nah, maka Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang manajemen ibadah yang saya formulasikan, sedikit kita ulas dulu apa arti ibadah. Pretest. Apa itu ibadah? Kalau dalam benak Bapak Ibu, ibadah itu cuman ada sholat, puasa, zakat, haji. Terus pas saya tanya, apa lagi? Sudah. Berarti pemahaman ibadahnya masih, mohon maaf, dangkal.
ya, dangkal. Jadi kalau ibadah itu hanya teringat dengan yang sifatnya ritual, berarti pemahaman ibadah kita itu masih harus ditingkatkan, mesti belajar lagi, mesti ngaji lagi, mesti baca lagi. Kata ulama, ibadah itu adalah pendekatan kepada Allah. Ibadah itu adalah taat kepada Allah. Ibadah itu adalah berbakti kepada Allah. Ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah. Sampai kemudian kita menemukan satu teori ibadah yang menurut saya ini adalah teori definisi ibadah yang mencakup dari semua teori-teori sebelumnya yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'al al batinah wal dhahirah. Ibadah itu adalah istilah sebutan untuk setiap apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perkataan dan perbuatan, baik yang sifatnya batin ataupun dhahir. Jadi ibadah itu adalah istilah sebutan untuk setiap apa-apa yang Allah cintai, Allah ridhoi dari perkataan dan perbuatan, baik yang sifatnya lahir ataupun batin. Ketika saya mengkaji tentang teori ini, muncul pertanyaan dari diri saya. Setiap yang Allah cintai dan ridhoi dari perkataan perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Pertanyaan saya adalah, apa yang Allah cintai? Apa yang Allah ridhoi? Ya ibadah eta. Kan gitu jawabannya mungkin orang. Tapi saya tidak puas dengan jawaban itu. Justru kan ibadah itu sebutan. Jawaban saya adalah, pikiran saya adalah menuju kepada dialah amal soleh. Dialah amal soleh. Maka dalam agama kita, amal soleh itu adalah sinonim dari ibadah. Sinonim dari ibadah. Nah, oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kalau kita pelajari tentang teori pembagian ibadah, ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Mahdoh ini adalah ibadah murni yang secara praktik pengerjaan itu ada dalilnya, ada keterangannya, bahkan sampai dijelaskan fadilah-fadilahnya, tata caranya. Itu ibadah mahdoh. Kalau ibadah ghairu mahdoh, yang kedua, ghairu mahdoh itu ibadah yang tidak murni. Awalnya dia, bahan bakunya adalah adat kebiasaan atau urusan dunia, tapi dia menjadi ibadah gara-gara diniatkan karena Allah dan dilaksanakan dengan cara yang baik, seperti bekerja, mencari nafkah, makan, minum, tidur, olahraga, termasuk menikah. Itu awalnya adalah urusan dunia, tapi dia jadi bernilai ibadah ketika diniatkan untuk taat kepada Allah dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Itulah ibadah ghairu mahdoh. Kemudian ada ulama yang membagi ibadah kepada dua dari sisi nilai manfaat. Ada ibadah zatiyah, ada ibadah muta'adiyah. Ada ibadah yang manfaatnya hanya untuk pribadi. Seperti apa? Sholat, baca Quran, puasa, zakat, haji, umroh. Tapi ada ibadah yang nilai manfaatnya itu buat sosial. Apa? Infak, sodako, zakat, menyantuni fakir miskin, membangun jembatan, membangun toilet umum, membangun madrasah, dan lain-lain. Itu ibadah muta'adiyah. Dan kita mesti menyeimbangkan antara ibadah zatiyah sama muta'adiyah. Kemudian ulama kita juga membagi ibadah dari sisi pelaksanaannya. Ada ibadah badan, ada ibadah lisan, ada ibadah hati, ada ibadah harta. Jadi luar biasa. Jadi penting untuk kita mempelajari tafsir dari ibadah. Kenapa? Karena hidup kita untuk ibadah. Dan salah satu moto hidup yang saya suka adalah hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya harus jadi ibadah, bernilai ibadah. Nah, makanya saya kemudian memformula sebuah konsep namanya manajemen ibadah. Bagaimana cara ibadah? Bagaimana agar setiap aktivitas kita bernilai ibadah? Berikut manajemen ibadah yang saya formulasikan. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Pertama, jaga ibadah-ibadah mahdoh yang ritual, yang wajib. Juga ibadah-ibadah ritual yang sunnah muakkadah. Ini manajemen pertama. Jaga ibadah-ibadah mahdoh ritual yang wajib sama yang sunnah-sunnah
muakkadah. Yang kita ketahui nih dan yang paling utama diantaranya adalah sholat 5 waktu puasa Ramadan, gitu. Itu yang wajib, yang mahdoh utama. Kaidah umum adalah menjalankan ibadah, perintah ibadah itu lebih utama daripada meninggalkan dosa maksiat. Mengerjakan perintah lebih utama daripada meninggalkan maksiat. Pahala mengerjakan perintah ibadah yang wajib itu lebih besar pahalanya daripada pahala meninggalkan maksiat. Itu kaidah umumnya. Dan dosa meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya daripada mengerjakan larangan. Itu kaidah umumnya. Sehingga seorang muslim mesti punya komitmen untuk melaksanakan perintah. Aku mah nggak apa-apa nggak sholat, yang penting aku tidak zina, tidak riba, tidak ngebunuh. Salah pemahamannya. Buat apa sholat? Buat apa puasa? Tapi dia masih suka makan riba, suka judi. Itu juga nggak ideal. Tapi yang masih sholat, walaupun dia makan riba, dia judi, selingkuh, itu lebih baik daripada yang tidak sholat, tapi dia berjudi atau tidak berjudi. Gitu. Saya pernah menyampaikan masalah ini bahwa dosa meninggalkan perintah lebih besar daripada dosa mengerjakan larangan. Ada orang yang tidak setuju, protes. Habis acara nungguan saya tidak setuju dengan tadi yang Bapak sampaikan. Kemudian saya jelaskan lagi lebih rinci. Saya tanya, riba dosa Pak? Dosa. Judi dosa? Dosa. Ngebunuh dosa? Dosa. Zina dosa? Dosa. Dosa besar. Ninggalin sholat? Dosa besar. Nah, ulama kita mengatakan dosa ninggalin sholat sama dosa ngerjain zina, ngebunuh, riba, itu lebih gede dosa meninggalkan sholat. Jadi hati-hati dengan ninggalin sholat, jangan anggap enteng. Gitu. Dua-duanya dosa besar, tapi dosa ninggalin sholat lebih gede daripada dosa mengerjakan dosa maksiat. Gitu ya. Itu kaidahnya. Jadi komitmenlah untuk mengerjakan ibadah yang wajib. Yang kedua, lakukanlah ibadah-ibadah sunnah sesuai dengan kondisi dan potensi diri masing-masing secara rutin dan konsisten. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada ibadah yang sunnah sebagai penyempurna pelengkap ibadah yang wajib. Nah, manajemennya adalah silahkan pilih dari jenis-jenis ibadah sunnah yang ada selain yang tadi muakkadah, ya, seperti sholat sunat rawatib, itu muakkadah, mesti dijaga, itu mesti dijaga. Nah, di luar itu pilih ibadah-ibadah sunnah yang sesuai dengan potensi dan kondisi diri kita. Saya temukan dalam salah satu kitab Tajul Arus karya Imam At-Thaillah As-Sakandari, di antaranya beliau mengatakan, pilihlah dari amal-amal sunnah satu atau dua saja yang kamu jadikan itu amal sunnah unggulan. Monggo, mau baca Quran, mau infak, atau mau amal-amal sunnah yang lain, silakan pilih. Gitu. Ya, jadi yang wajibnya udah komitmen, kemudian yang sunnahnya silakan pilih. Mau sholat malam, silakan. Mau memperbanyak zikir, silakan. Ada satu amalan sunnah, ibadah sunnah yang menjadi unggulan kita. Kapan disebut unggulan? Kalau dikerjakan dengan ikhlas, ihsan, dan konsisten, rutin. Oke, yang berikutnya, manajemen ibadah. Set up niat untuk amal-amal dunia yang sifatnya mubah agar bernilai ibadah. Coba Bapak Ibu rahimakumullah, dari 24 jam waktu setiap hari yang Allah kasih kepada kita, kebanyakan aktivitas kita itu urusan dunia. Betul kan? Yang sifatnya ibadah mahdoh itu sebentar, durasinya pun juga sangat sebentar. Sholat yang wajib plus yang sunnah mungkin 10 menit lah, plus wiridan mungkin 15 menit, habis itu udah. Di jalan sabar jam, di kantor bisa 8 jam 10 jam. Nyepeng handphone udah kedetek sekarang mah berapa lama kita megang HP, ya.
gitu. Kalau HP-nya smartphone gitu kan, dia bisa ngasih info kepada kita, Anda hari ini sudah menggunakan handphone melihat itu sekitar 4-5 jam gitu. Tidur seberapa jam? Standar kan 8 jam. Tapi semakin orang tua, semakin beliau sibuk, biasanya jam tidur justru lebih sedikit. Yang banyak tidur mah ya berarti usia tua rasa bayi. Ya. Jadi yang banyak tidur itu ya anak-anak, bayi. Kalau ada orang tua tidurnya kebanyakan, lebih dari 8 jam, berarti orang tua rasa bayi. Gitu ya. Makanya kan lagu nasyid tentang Ramadan banyak diubah kan sama si Cepot diantaranya. Ramadan tiba jadi Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba gitu. Karena ya tadi nggak tahu etos Ramadannya jadi melemah. Maka teori saya adalah orang banyak tidur itu adalah diantaranya selain bayi orang yang sedang sakit. Orang sedang sakit dianjurkan istirahat banyak tidur. Kalau ada orang sehat dia banyak tidur berarti fisiknya tidak sakit tapi hatinya sakit. Gitu, hatinya sakit. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, karena dalam hidup kita, dalam keseharian kita, aktivitas dunia yang sifatnya mubah lebih banyak dan lebih sering kita lakukan dengan memakan waktu berjam-jam, tadi ada yang 8 jam, 10 jam. Maka cara ikhtiar supaya itu bernilai ibadah, memberikan pundi-pundi pahala kepada kita, maka kita mesti men-set up niat dengan niat ibadah. Ada kaidah yang menarik. Bin niyatis sholihah al-'adatu tahudul ibadah. Dengan niat yang baik, dengan niat ibadah, adat urusan-urusan dunia itu bisa menjadi ibadah, bernilai ibadah, memberikan pahala kepada kita. Makan bisa jadi ibadah, tidur bisa jadi ibadah, olahraga jadi ibadah, jalan-jalan, belanja jadi ibadah. Kalau apa? Niatnya di set up dulu. Para ulama kita ngajarin bagaimana men-set up niat. Di antaranya adalah hadirkan niat ini untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, ucapkan bismillah, dan selama proses pelaksanaannya jauhi kemaksiatan, jauhi dosa. Saya tertarik dengan kalimat seorang politisi. Beliau mengatakan, dan ini harus dicontoh, biaya politik di negara kita itu mahal. Untuk nyaleg ada ongkosnya, komo, nyabub, nyagubernur, nyapres, mahal. Ada pengorbanan materi yang sifatnya puluhan, ratusan juta, bahkan kita sudah sama-sama mendengar, membaca berita. Dulu Pak Sandiaga Uno, dia mengeluarkan untuk pilpres sekitar 3 triliun. Ya, itu mahal. Nah, ada kalimat yang menarik dari seorang politisi. Saya niat nyaleg itu niatnya adalah ibadah untuk dakwah, islahul mujtama, untuk perbaikan umat, ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini kalau politisi begini niatnya, maka pengeluaran pengorbanan harta yang jumlahnya ratusan juta bahkan miliaran bisa menjadi ibadah. Kalau tidak begitu, udah kalah, udah cigana gelo, ya. Jadi masuk ke rumah sakit jiwa karena stres, uangnya hilang begitu saja karena kalah, gitu. Dan dalam konteks bekerja cari nafkah pun Bapak Ibu harus niatnya ibadah, Dan dalam hal ini banyak subhat yang terjadi. Para pekerja karyawan mengatakan, kamu kenapa nggak ngaji, kamu kenapa nggak ikutan taklim? Dia mengatakan, kan kerja juga ibadah. Betul, kerja itu ibadah, tapi ada syarat dan ketentuannya. Bagaimana kerjamu jadi bernilai ibadah kalau ketika kerjamu satu, jadi meninggalkan sholat? Bagaimana kerjamu menjadi ibadah kalau selama kerjamu kamu khianat, kamu korupsi, kamu tidak jujur, kamu tidak profesional, gitu. Bagaimana ceritanya kerjamu jadi ibadah kalau ketika bekerja kamu selingkuh dengan sekretaris kamu selingkuh dengan karyawan yang lain? Jadi jangan mengklaim kerja itu kan ibadah. Iya, tapi yang cuma lu, gitu. Yang kerja yang kayak gimana? Nah, contoh makan yang paling sederhana. Makan, kalau asal makan,
nggak di set up dengan niat ibadah, hanya akan menjadi makan biasa, nggak bernilai ibadah. Gimana set up niat ibadah untuk konteks makan? Saya baca dalam beberapa referensi, di antaranya adalah satu, makanannya mesti yang halal. Kedua, baca bismillah sebelum makan. Yang kedua, banyak memuji Allah, khususnya ketika makan itu udah dihidangkan dan setelah selesai makan. Jadi ketika misalkan gini, kata ibu itu, makanan siap. Nah, bapak yang lihat itu jangan bilang, enak, jangan. Boleh lah itu, boleh. Tapi ada kalimat zikir yang harus dibaca. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu Allah senang tuh. Nah, selesai makan juga baca alhamdulillah. Yang berikutnya, set up niatnya adalah niatkan dalam hati sebelum makan itu, sebelum menyuap itu adalah, ya Allah, saya makan supaya punya kekuatan untuk bisa beribadah kepadamu. Pak, jika mau dipraktekkan gitu mah tuh, lila kapan makannya? Ya, bismillah, ya Allah, ya gitu. Nah, itu kan perlu pembiasaan. Maka di antara contoh yang menjadi inspirasi adalah, saya pernah lihat ada sebuah warung, kemudian yang menyajikan makanan gratis buat para musafir atau siapapun, ada spanduk yang kemudian dikasih tulisan tentang niat makan. Gitu. Di antaranya gitu, ya Allah, saya niat makan supaya saya punya kekuatan untuk berbuat baik, beribadah kepadamu. Saya makan dengan rezekimu, terus begitu. Memang perlu proses untuk melakukan itu. Oke ya Bapak Ibu, itu yang ketiga. Jadi set up niat. Yang berikutnya adalah berakhlak mulialah, beradablah. Gitu. Jujur, rendah hati, profesional dalam bekerja, amanah, bicara yang baik, baik dalam bergaul, baik kepada tetangga, mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri, suka membantu orang dan peduli kepada kaum duafa. Pertama kita udah belajar tentang manajemen ibadah mahdhur tuh, yang ritual, kemudian ibadah yang sunnah, set up niat. Yang keempat Bapak Ibu, berusahalah untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, beradab. Karena sesungguhnya tujuan, goal, buah dari ibadah ritual yang Allah syariatkan kepada kita adalah agar kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Jadi kalau ada orang suka sholat, suka baca Quran, suka taklim, tapi akhlaknya belum mulia, berarti masih ada yang salah dalam proses sholatnya, ngajinya, taklimnya itu. Ada yang salah. Bahkan kalau dia sholat, puasa, haji, umroh, tapi akhlaknya masih jelek, itu bisa menghancurkan ibadah-ibadah ritual yang tadi. Bukankah kita pernah membaca dan mendengar sebuah riwayat tentang seorang perempuan yang diadukan oleh seorang sahabiah kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa sunnah, tapi akhlaknya ke tetangganya jelek, kata-katanya nggak bisa dijaga. Apa kata Rasulullah? Kalau dia tidak bertaubat, kalau dia tidak mengubah perilakunya itu, dia akan masuk ke dalam neraka. Gitu. Makanya kata Nabi, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaim wal qaim. Seorang mukmin yang punya akhlak yang baik, dia akan selevel, sederajat dengan seorang mukmin yang ahli sholat malam dan ahli puasa sunnah. Dan dari hadis itu muncul sebuah teori, kalau kita Bapak Ibu orang yang sadar diri, saya mah tidak mampu sholat malam tiap hari, saya bukan ahli tahajud. Kapan orang disebut ahli tahajud? Kalau setiap malamnya bangun untuk sholat tahajud, ahli tahajud. Kalau yang jarang-jarang, yang kadang-kadang, komo cuma Ramadan hungkul tahajudnya pas sholat tarawih, berarti dia bukan ahli tahajud. Kalau kita sadar diri kita bukan orang ahli tahajud dan bukan ahli puasa sunnah, nggak pernah Senin Kamis. Kita hanya puasa mungkin hanya sawalan sajalah, sama mungkin puasa Arafah. Di luar itu kita bukan ahli saum Daud, ahli Senin Kamis. Apa kata Nabi menurut hadis ini? Teorinya adalah kalau kamu sadar bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa sunnah, jadilah pribadi yang berakhlak mulia. Karena tadi mukmin yang berakhlak mulia, dia bisa menyamai derajatnya ahli tahajud sama ahli puasa sunnah. Jadi Islam sudah ngasih pilihan nih Bapak Ibu. Kalau kalah di ibadah ritual, maka menanglah di ibadah akhlak. Gitu. Jangan ini mah ibadah ritualnya kalah, rusak, jelek, ibadah sosialnya pun jelek, akhlaknya pun jelek, ya. Madesu yang kayak gitu.
Oke, yang berikutnya, ikuti keburukan dengan kebaikan. Ini berdasarkan hadis Nabi, wa'at bi'isayyatal hasanah tampuha. Ini manajemen ibadah kita nih. Kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka manajemennya ada cepat ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Karena dia akan menghapus keburukan yang tadi dilakukan. Contohnya gimana? Kalau kita mungkin memarahi anak tanpa sengaja, nah kita sadar, kita istighfar, cepat ikuti dengan kebaikan. Gimana ngikuti dengan kebaikannya? Minta maaf sama anak kita, kemudian bolehlah kasih hadiah, ajak jalan-jalan, ikuti supaya hatinya tersembuhkan gitu. Kalau kita tadi malam marah-marah sama pasangan kita, yang istri mungkin melotot sama suaminya gitu kan, dan lain sebagainya, sampai sadar itu teh salah, nggak boleh, maka cepat ikuti dengan kebaikan. Gimana? Datang minta maaf, kemudian tawarkan dirinya gitu. Itu kan buat bisa hasanahnya begitu kan, prakteknya begitu gitu. Dalam konteks hablun minallah, ketika kita sadar sudah berbuat jahat maksiat, cepat istighfar, sholat 2 rakaat, kemudian lakukanlah misalkan infak, sedekah. Itu adalah manajemen ibadahnya harus begitu. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Dalam konsep tasawuf ada namanya mu'aqobah. Kalau kamu sudah melakukan satu kesalahan, ikob, hukum dirimu dengan melakukan satu amal soleh. Contoh, Bapak Ibu punya komitmen, aku harus bangun sebelum azan subuh. Suatu hari bangun kesiangan, padahal dengar azan. Karena mungkin malas, masih ngantuk, dengar azan. Bapak Ibu langsung sadar, menyesal, langsung ikoblah, hukumlah di Bapak Ibu yang telah kesiangan bangun tidur dengan apa? Misalkan baca Quran di waktu pagi selama 1 jam, atau mungkin dengan ngasih infak sedekah sebesar 50.000, 100.000 kepada fakir miskin. Sebagai bentuk apa? Ikob. Nah, itu manajemen ibadah. Kan dulu ada di zaman Nabi seorang laki-laki yang secara sengaja mencium istri orang lain. Modusnya adalah dia belanja kurma. Modusnya nih, belanja kurma, yang jaganya seorang perempuan yang suaminya sedang jihad. Kemudian si laki-laki ini gini modusnya, ada kurma nggak di dalam? Nah, ada, mari. Nah, pas udah di dalam dicium. Hebatnya sahabat ini langsung sadar itu teh salah, istighfar, astagfirullah. Nah, hebatnya gitu sahabat itu. Gitu. Cepat sadar, istighfar. Kemudian dia ketakutan, kemudian dia datang konsul kepada Abu Bakar, kepada Umar. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mencium istri orang. Abu Bakar marahin dia, Umar marahin dia. Sampai datang kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kamu sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Itulah yang menjadi asbabun nuzul dari ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Gitu. Tapi jangan main-main. Lakukan maksiat, habis itu aku sholat. Maksiat nanti sedekah. Jangan begitu, ya. Berarti kalau sudah begitu mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang berikutnya adalah lakukanlah amal sosial. Amal sosial. Ada hadis Nabi yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Dan ini ada tadi hubungan irisan sama yang berakhlak mulia. Kata Nabi begini, as-sa'i alal almalati wal miskin kal mujahidi fisabilillah au awil qaimil lail wa shaimin nahar. Orang yang menyantuni janda-janda. Nah, Pak, Bu, janda-janda di sini itu harus dikasih keterangan. Harus dikasih keterangan. Apa keterangannya? Janda-janda duafa. Mau tua, mau muda, yang penting duafa statusnya. Ya. Janda duafa. Janda kembang duafa. Bukannya duafa. Duafa. Tapi setahu saya kalau janda kembang itu dia masih produktif.
dia masih bisa berusaha. Tapi kalau janda yang sudah sepuh, itu duafa benar itu. Janda tua, nah, duafa. Orang yang menyantuni, menghidupi janda-janda yang duafa dalam kurung dari sudah tidak produktif, gitu ya. Dan nini, tapi tetap nini aja duafa, kan duafa guys, baik. Supaya jadi jelas bahwa janda yang kaya, mau muda, kembang, nini, yang kaya tidak masuk hadis ini. Dan menyantuni orang-orang miskin, anu miskin mah jelas duafa, ya, gitu. Maka dia selevel, sederajat seperti mujahid di jalan Allah, orang yang suka berperang, atau sederajat dengan ahli tahajud dan ahli puasa sunnah. Ini juga jadi manajemen ibadah sebagai ibadah alternatif. Kalau kita sadar bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa sunnah, bahkan termasuk yang nggak bisa konsisten rutin baca Quran dengan jumlah yang banyak, khatam berkali-kali, jadikanlah amal sosial ini sebagai alternatif ibadah kita. Tapi syaratnya kita mesti punya potensi. Apa potensinya? Di harta, betul kan? Di harta, gitu. Pak, gimana? Akunya nggak punya harta, tapi aku tertarik ingin menafkahi, menyantuni janda-janda itu, miskin-miskin itu. Gimana caranya? Maka jadilah engkau sebagai perantara dan sebab. Jadi orang kayanya dikelola sama kita hartanya, kemudian kita alokasikan. Seperti itu, ya. Jadi bapak-bapak kalau ingin berbuat baik sama janda, tidak perlu menikahi, cukup menyantuni. Gitu, cukup menyantuni. Dan saya tertarik dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang sahabat yang mengambil peran tanggung jawab untuk menafkahi istri-istri Rasulullah. Jadi setelah istri-istri Rasulullah itu ditinggal mati oleh beliau dan mereka menjadi janda, siapa yang mengkapal keuangannya, menafkahinya? Abdurrahman bin Auf. Gitu. Beliau memberikan santunan kepada para ummahatul mukminin, termasuk santunan kepada para veteran-veteran alumni-alumni perang Badar. Ini yang kemudian saya suka anjurkan kepada DKM. Di beberapa masjid saya punya teman ustadz dan meninggal dunia, kan meninggalkan janda kan. Nah, saya suka sampaikan kisah ini supaya para DKM-nya mengerti bahwa janda-janda dari beberapa ustadz yang dulu pernah ngajar di masjid itu agar DKM berikan santunan sampai mereka memilih untuk menikah lagi, berarti mereka sudah punya orang yang menanggung nafkahnya, selesai. Tapi kalau mereka tidak menikah lagi, menurut saya kisah Abdurrahman bin Auf itu layak menjadi teladan, ya, seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, banyak-banyaklah berzikir, ya, berzikir. Kalimat thayyibah. Ini ada kaidah yang menarik dari ulama kita. In ta'jaz an qiyamil lail wa it'amil miskin wa siyamin nahar fala ta'zad an iksariz zikri. Kalau kamu tidak mampu untuk sholat malam, ngasih makan orang miskin dan puasa sunnah di siang hari, maka janganlah kamu lemah dan tidak produktif dalam memperbanyak zikir. Gitu. Ini lagi-lagi nih ada manajemen alternatif ibadah. Jangan sampai kita itu kalah. Kan kita tuh diperintahkan fastabiqul khairat. Nah, jangan sampai kita ketika tidak bisa sholat malam, nggak bisa puasa sunnah, nggak bisa berinfak, bersedekah dengan harta karena kita punya keterbatasan, kita jadi kalah. Nah, kata Nabi, ya, maka kamu perbanyak zikir, gitu. Perbanyak zikir itu adalah ibadah alternatif supaya kamu dapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dalam hadis ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ketika orang-orang miskin di zaman Nabi datang kepada Rasulullah, mereka mengeluhkan tentang hebatnya amalan orang kaya. Kata mereka, orang-orang kaya telah memborong pahala-pahala kebaikan-kebaikan. Kenapa? Mereka saum, kami saum, mereka saum. Kami sholat, mereka sholat. Mereka berinfak, tapi kami nggak bisa berinfak. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kalimat tasbih adalah sodakoh.
Kalimat tahlil adalah sodako, takbir adalah sodako. Maka perbanyaklah zikir. Orang-orang miskin itu datang, kemudian pulang dengan semangat, bahagia. Oh, zikir itu adalah sodakohnya orang miskin. Orang kaya dengar tentang fadilah hadis ini, bahwa zikir itu adalah sodakoh. Orang kaya pun mengamalkan. Orang miskin kemudian datang kembali kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, mereka orang kaya juga mengamalkan apa yang kami amalkan. Udah, kami kalah. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Ya, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi orang-orang miskin di zaman Nabi, mereka itu tidak cemburu, tidak hasud karena harta kekayaan orang kaya, tapi mereka cemburu hasud oleh amalannya orang kaya. Kalau kita kan beda. Kita itu hasud kepada orang bukan oleh amalannya, tapi oleh dunia yang ada di tangan dia. Gitu. Ada ustadz nih, hasud ke ustadz lain, bukan karena ilmunya, tapi karena dunianya kalah sama ustadz itu. Apa dunianya itu? Popularitas, jumlah follower, jumlah jamaah, mobilna, motorna, imahna, istina leuwih loba. Jadi dan sebagainya. Jadi orang itu hasud karena dunia, Dan kata ulama, ingat, hasud juga bisa menjangkit para ulama ahli ilmu, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir adalah manajemen ibadah. Jaga ibadah kita dengan tidak melakukan dosa maksiat. Gitu. Jadi amal yang kita sudah lakukan itu mesti dijaga. Jangan sampai pahalanya jadi batal, jadi hilang, jadi hangus gara-gara maksiat yang kita lakukan. Kabar gembiranya adalah tidak semua dosa maksiat menggugurkan amal soleh, menggugurkan pahala. Tapi setiap amal soleh itu menghapuskan kesalahan. Tapi tidak setiap kesalahan dosa menghapuskan kebaikan. Kalau gitu kaidahnya berat kita. Ya, Bapak Ibu bohong itu tidak menghapuskan kebaikan Bapak Ibu. Gitu. Bapak Ibu dosa apa? Misalkan ngebentak ke anak gitu ya, sampai nyiwit gitu kan, itu tidak menghapuskan kesalahan. Itu kabar gembiranya. Tapi kita harus tahu apa aja jenis-jenis dosa yang bisa menghapuskan kesalahan. Syirik, kemudian zolim, itu jelas ya. Bahkan nanti di akhirat orang yang zolim itu disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Kemudian hasud menurut sebuah hadis ya, hasud. Tapi ingat, hasud ada dua, ada hasud hakiki, ada hasud majazi. Apa hasud hakiki? Ini yang dosa. Kita iri, cemburu dengan rezeki nikmat orang lain dan kita menginginkan, mengharapkan hilang dari dia. Atau kalau dia itu jadi bangkrut, jadi jatuh, jadi sengsara, atau gitu. Tapi hasud yang diperbolehkan, yang majazi, yang disebut dengan ghibthah adalah kita ingin cemburu, tapi kita tidak mengharapkan itu hilang dari dia. Nah, tolong dibedakan. Karena manusia ini nggak bisa lepas dari cemburu, dari iri, nggak bisa dilepaskan. Tinggal nanti lihat, apakah cemburu kita itu sampai berdampak kita ingin milik orang itu jadi hilang. Jadi pas misalkan dia bangkrut, kebakaran rumahnya, motornya jadi hilang dan lain sebagainya, ya tong boro-boro hilang lah. Motornya ganti tina motor nu wah jadi anu jadul, atau orang teh. Nah, itu berarti ada hasud tuh, yang dosa. Tapi kalau kita cemburu tapi tidak mengharapkan hilang, bahkan kalau dia hilang kita ikut sedih, itu ghibthah namanya, hasud yang diperbolehkan. Dan ada dosa, dan ini adalah puncaknya dosa yang bisa menghapus semua kesalahan, semua kebaikan. Apa? Murtad. Ya, murtad. Inilah dosa yang kalau dilakukan sama seorang muslim, maka semua kebaikan yang bertahun-tahun dia kumpulkan, dari sholatnya, puasanya, ibadah zakatnya, haji umrohnya, baca Qur'annya, zikirnya, gara-gara murtad, hangus semua. Dan kebalikannya, kalau ada seorang kafir non-muslim, dia menjadi muslim, menjadi mukmin, maka kesalahan dia waktu jadi kafir non-muslim itu dinolkan. Dia seperti orang yang baru lahir, gitu, dari nol lagi. Maka harus dijaga. Termasuk di antara yang membatalkan kebaikan kita adalah dalam konteks ibadah harta,
kalau kita bersedekah, kita berzakat, berinfak, kemudian kita mengungkit-ngungkit pemberian kita dan menyakiti hati perasaan si penerima. Maka hati-hati dengan kalimat. Siapa yang ngebangun ini? Mereka tidak tahu siapa yang paling besar dalam pembangunan ini. Nah, itu hati-hati, karena dia sudah mengungkit jasa dia, seakan dia ingin orang lain itu tahu. Orang yang ikhlas adalah orang yang namanya mau dicantumkan, nggak apa-apa, nggak dicantumkan, nggak ada masalah. Mau disebut di depan forum, terima kasih kepada Bapak Fulan, is okay, nggak disebut juga dia nggak akan marah. Berarti tanda dari kita riya sum'ah adalah pas nama kita nggak disebut, kemudian kita nyuruh orang simpang bejakeun ka DKM bahwa tersebut nama orang. Nah, berarti ada tanda-tanda riya sum'ah tuh, ya, kesel gitu. Nah, Bapak Ibu mau nyebut namanya langsung, Bapak Fulan, Ibu Fulana haji ini, atau pakai hamba Allah, nggak ada masalah. Bapak atas nama siapa? Bapak aja sendiri langsung. Oh, takut ya, nggak ada masalah, dia sudah ikhlas. Atau hamba Allah. Bahkan saya ngasih masukan, cing atau sedikit improvisasi, tong hamba Allah deh ya nama. Umat Muhammad, cing. Kaget mual ta panitia. Satu, hamba Allah. Cing, nomor katiluna, umat Muhammad. Oh, itu namanya improvisasi. Nanti pas sudah ada umat Muhammad, muncul deh anu kaidean. Naon? Jamaah masjid. Oh, udah jelas itu, jamaah masjid. Ya, gitu. Yang penting mah kan istilahnya menutup identitas kita. Tapi maksud saya tidak hanya mutlak oleh tulisan hamba Allah. Bisa umat Muhammad, ya, jamaah masjid, anak bangsa, gitu. Boleh gitu, boleh. Jadi barang siapa, Pak, lamun tidak hamba Allah sieun bid'ah, sieun dosa, ente, ya. Itu namanya improvisasi. Ngemeh kayak panitia pas maca teh jadi seui gitu. Yuk saha umat Muhammad gitu kan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, itu di antara materi tentang manajemen ibadah, ya. Intinya adalah ada alternatif ibadah yang harus atau bisa kita lakukan. Sungguh beruntung orang yang oleh Allah dikasih taufik, dibukakan semua pintu-pintu ibadah itu, ya. Sungguh beruntung dia, sungguh beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu, dari konsep ibadah yang kita pelajari harus memunculkan mindset ibadah. Bahwa tadi kita harus menciptakan kebaikan dimanapun berada. Nah, saya punya konsep namanya, kalau dalam hal duit, orang itu mata duitan, maka dalam konsep ibadah, kita itu mesti punya yang namanya mata pahalaan. Ya, mata pahalaan. Jadi tadi, di setiap hal, di setiap keadaan, kita harus melihat itu sebagai potensi pahala. Faktanya, saya tanya sama Bapak Ibu, di dalam hidup kita ini, banyak piduitan pi pahalaan. Banyak piduitan pi pahalaan. Kita butuh duit untuk ngebangun dunia kita dan akhirat kita kalau dibelanjakan di jalan Allah. Sampai Umar mengatakan izzud dunia bil mali, kemuliaan dunia itu dengan harta. Sampai seorang pemuda mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, uang adalah power dalam kehidupan dunia ini. Saya katakan bisa jadi, betul. Banyak hal harus dengan uang, tapi kalimat itu harus dilanjutkan. Garis baru lah, jangan titik selesai. Apa? Kekuatan di akhirat itu adalah iman, amal soleh, itu adalah pahala. Maka kita sebagai orang, sebagai manusia, kita jadi harus punya kecerdasan uang sama kecerdasan pahala. Kita mesti punya sense, kecerdasan dalam masalah menciptakan uang untuk kesejahteraan, tapi juga masalah menciptakan kebaikan dan pahala. Maka saya katakan, jangan cukup mata duitan dalam artian lihat sesuatu, piduitan nih, piduitan. Sampai saya menemukan di sosial media ada orang bikin namanya cuan akademi. Coba bilang, saking apanya? Saking kecerdasan uangnya itu sudah tingkat tinggi mungkin, bahwa Anda mesti punya kemampuan menciptakan uang, mengelola uang. Tapi ingat, kita juga mesti punya tadi mindset ibadah, mata pahalaan. Dan faktanya dalam hidup kita ini banyak pipahalaan. Surga dibangun oleh pahala. Uang nggak bisa ngebangun surga sampai uang itu dijadikan pahala. Gimana caranya? Uang itu dibelanjakan di jalan Allah, gitu. Jadi mari kita tajamkan mata pahala kita, ya.
Makanya nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin dapat gelar mata pahalaan sama duit, itu jadi MPD nanti namanya. Ya, MPD, melek pahala sama duit. Nah, gitu ya. Gitu, melek pahala sama duit. Jangan melek duit doang, tapi mesti melek pahala. Karena tadi surga dibangun oleh pahala. Uang nggak bisa ngebangun surga kecuali uang itu dibelanjakan dulu di jalan Allah. Ilmu juga nggak akan menjadikan kita jadi ahli surga sampai ilmu itu diamalkan dan diajarkan. Seperti itu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.